Mau ngajarin tentang hormon paclobutrazol supaya tanaman mangga teman-teman di rumah itu bisa belajar berbuah. Mau apa? Kira udah belajar belum? Mau pergi les kan? Kenapa? Enggak. Enggak apa-apa. Mandi dulu sana, kan mau les kan? Ayo. Dadah, salam dulu papa. Iya, ini udah jam 3, bentar lagi setengah 4. Salam papa dulu. Yuk, pergi ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera. Sahabat, kita akan belajar satu topik yang penting pada sore hari yang berbahagia ini. Yaitu kita akan belajar tentang satu hormon, hormon paclobutrazol, hormon untuk memaksa tanaman agar berbuah. Seperti ini ya. Tanaman mangga ini selalu berbuah, bahkan di luar musim pun dia berbuah sepanjang tahun. Kita menggunakan, selain perawatan rutin, kita mengkombinasikan hormon paclobutrazol ini kadang-kadang. Nah sahabat, kita sebenarnya sudah membuat video 6 langkah cara membuat tanaman berbuah ya. Pada waktu itu ada di link yang ini. Sahabat harus menonton dulu, kalau belum menonton video ini harus menonton itu sebelum melanjutkan menonton video yang ini. Karena di situ sudah dijelaskan sebenarnya cara-cara, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membuat tanaman mangga itu berbuah. Ini juga aplikatif untuk tanaman alpukat, mangga, jambu, durian dan yang lain-lain ya. Kalau misalnya sudah kita lakukan langkah-langkah itu tetapi tidak berbuah, maka langkah terakhir kita memaksa tanaman tersebut dengan menggunakan hormon paclobutrazol ini. Jadi ini merupakan video penjelasan untuk sahabat-sahabat yang selalu bertanya, Dok, Pak, ini kenapa tanaman saya tidak mau berbuah, Pak? Kenapa tanaman saya tidak mau? Ini adalah jawabannya. Kalau memang sudah segala langkah dilakukan nggak mau berbuah, kita paksa dengan hormon paclobutrazol ini. Tetapi harus menonton videonya sampai selesai, karena ada beberapa tips di akhir video nanti yang akan saya jelaskan. Bagaimana caranya agar menggunakan paclobutrazol ini mendapat manfaat, tetapi tidak ada efek samping, terutama tanaman. Karena kalau salah-salah menggunakan, tanamannya bisa rusak, menjadi kerdil, ataupun mati bahkan ekstrimnya ya. Jadi harus menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum. Hormon paclobutrazol yang sering juga disingkat dengan PBZ merupakan hormon yang bekerja untuk menstimulasi atau merangsang tanaman untuk berbunga dan berbuah. Dan cara kerjanya ini berlawanan dengan hormon gliberelin, di mana hormon gliberelin ini dia fungsinya untuk menumbuhkan cabang-cabang baru, ya tunas-tunas baru. Jadi hormon paclobutrazol ini kalau terlalu sering kita berikan, biasanya nanti pertumbuhan tanamannya dia akan menjadi terganggu. Nah, jadi kita harus menggunakan secara benar. Merek hormon paclobutrazol itu banyak sekali. Saya tidak endorse, tetapi sahabat bisa lihat contoh-contoh gambar hormon paclobutrazol yang dijual itu seperti ini contohnya. Ya, dan kemasan hormon paclobutrazol yang dijual di pasaran itu biasanya ada dua, yaitu ada bentuk pekat dan bentuk biasa. Kalau bentuk biasa dia mengandung 100 mg untuk 100 ml air. Sedangkan yang pekat itu dia mengandung 1 gram, jadi sekitar 1000 ya, 1000 mg untuk 100 ml air. Dan ini penting untuk kita tahu kemasan apa yang kita beli agar kita tahu bagaimana cara menggunakannya. Ya kalau kita menggunakannya ini sebenarnya ada 3 cara. Ada bahkan 4 cara Bang, ya, yang biasa digunakan, ya saya sampai ngomongnya belibet ya. Ada 4 cara. Yang pertama kita bisa menyemprotkan ke daun, nanti kita praktek. Yang kedua kita bisa menyiram kepada media tanam. Dan yang ketiga kita bisa menyuntikkan pada tanaman. Dan yang keempat kita bisa menginfuskan, yaitu pada akarnya. Kalau saya sih pribadi menganjurkan caranya menyemprot ke daun ataupun menyiram kepada tanaman aja. Jadi risikonya nggak terlalu besar ya. Kalau kita menyuntik kepada tanaman, ini dia harus dibolongin. Kadang-kadang bekas bolongannya itu bisa timbul jamur dan penyakit, tanamannya malah bisa sakit dan mati. Itu yang pertama. Sedangkan kalau untuk menginfus pada akar, kita harus membuat lubang, mengambil dan memotong akarnya, kemudian memasukkan cairan yang sudah kita isi hormon paclobutrazol. Saya pikir saya juga nggak menganjurkan karena ini juga mengandung risiko. Cara yang relatif lebih aman adalah cara menyemprotkannya ataupun menyiramkannya. Kalau menyemprotkannya, kita biasanya memberikan sekitar 1 atau 2 minggu sekali. Dan biasanya kita cukup memberikan sekitar 4 kali, tanaman-tanaman itu akan sudah berbuah. Adapun dosisnya, kalau kita menggunakan paclobutrazol yang kemasan biasa, di mana dia mengandung 100 mg per 100 ml, maka dosisnya kita hanya cukup menggunakan sekitar 2 sendok untuk 1 liter air. Dan ini kita semprotkan pada daun-daun tanaman 1 atau 2 minggu sekali. Berapa kali disemprot?
kadang sekali disemprot pun sudah akan bagus, dalam 1 bulan kemudian dia akan berbuah. Tetapi kalau misalnya kita mau bisa 2 atau 3 kali, maksimal 4 kali ya, jangan terlalu banyak. Nah ini adalah dosis penyemprotan. Kalau kita menggunakan yang 100 mg per 100 ml kemasannya, kita cukup menggunakan sekitar 10-15 ml saja untuk 1 liter air yang kita semprotkan 1 atau 2 minggu sekali. Nah ini adalah dosis penyemprotan. Sedangkan kalau untuk kita kocorkan, kita bisa memberikan dosis yang agak lebih pekat, yaitu sekitar 15-20 ml yang kita campur dalam 1 liter air dan kita siram pada tanaman 1 atau 2 minggu sekali. Berapa banyak pemberian? Bisa 1, 2, 3 atau maksimal 4 kali pemberian. Nanti sahabat akan bisa melihat tanaman-tanaman yang diberikan hormon Paclobuterol ini, sebandel apapun dia pasti akan berbuah ya sahabat ya. Namun sahabat, ada beberapa syarat yang harus sahabat ketahui dan ini harus sahabat perhatikan agar pemberian hormon Paclobuterol ini jangan sampai memberikan efek samping yang berbahaya terhadap tanaman. Yang pertama, agar ini berhasil, kita harus memperhatikan daun-daun tanaman. Kalau tanaman sedang berada dalam masa pertumbuhan atau ada daun-daun muda yang belum tua, misalnya contohnya seperti ini ya. Nah ini pasti kalau kita rangsang dengan Paclobuterol, dia nggak akan mau berbuah sahabat. Jadi syarat pertama, tanaman sudah harus siap untuk berbuah, di mana tanda-tandanya daun-daunnya ini dia harus sudah seperti daun-daun yang tua, berwarna hijau tua seperti ini ya sahabat ya. Kemudian yang kedua, tanaman yang kita rangsang untuk berbuah ini adalah tanaman yang sudah cukup untuk memang dibuahkan. Secara usia dia sudah masuk pada usia generatif. Untuk tabulan pot itu minimal 1 tahun ke atas. Kalau untuk tanaman yang di tanah itu 3 tahun ke atas, yang memang sudah pantas untuk dibuahkan. Agar jangan nanti kita paksa tanaman yang memang masih belum waktunya berbuah, masih kecil, kita paksa berbuah, mungkin nanti berbuah tapi nanti tanamannya sakit dan mati. Ini adalah syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang ketiga, kalau bisa kita merangsang pembuahan ini pada akhir musim hujan sahabat ya, menjelang musim kemarau, agar nanti perangsangannya berhasil. Dan kalau kita memberikan pupuk tadi, semprot ataupun menyiram, ternyata hujan setelah itu, kalau bisa ini diulangi agar nanti jangan sampai gagal. Ini juga adalah syarat yang harus kita perhatikan. Kemudian sahabat, kalau umpamanya dia sudah berbuah seperti ini, setelah panen, untuk meminimalkan efek samping daripada sisa-sisa hormon Paclobuterol yang nanti bisa membuat tanaman nggak mau tumbuh itu menjadi kerdil, maka setelah panen ujung-ujung setiap tanaman ini nanti harus dipotong, digunting, karena di sini nanti hormon-hormon itu sisa-sisanya akan berkumpul sahabat. Nah itu dipotong agar dia muncul tunas baru dan dia nanti terbebas dari residu atau sisa-sisa Paclobuterol ini. Sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara memaksa tanaman yang memang benar-benar bandel nggak mau berbuah. Tapi sekali lagi saya sarankan, sebenarnya kalau kita melakukan perawatan rutin seperti pada video yang ini, harusnya kita tidak perlu menggunakan Paclobuterol sahabat. Paclobuterol ini biasanya kita lakukan kalau kita ingin membuahkan tidak pada musimnya. Jadi misalnya kalau misalnya mangga ini berbuah hanya setahun sekali, kita bisa membuahkan 2 atau 3 kali dengan menggunakan Paclobuterol. Tetapi kalau dengan perawatan yang bagus, seharusnya tanpa Paclobuterol pun minimal dia sekali dalam setahun sudah harus berbuah. Ada di link yang ini. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga saja ada manfaat yang bisa diambil. Kalau sahabat misalnya masih kurang jelas juga, sahabat bisa bertanya di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjelaskan semampu saya. Kita akan berdiskusi. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Share video ini kalau memang merasa ada manfaat, agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.